Pernah nggak kalian ngerasa jantung berdebar kencang, tangan keringatan, dan ada dorongan buat terus-terusan mencet tombol roll atau gacha meskipun saldo ATM udah mepet? Kalian bilang ke diri sendiri, sekali lagi, pasti dapat. Sadar nggak sih, kalau garis antara main game dan main judi itu sekarang makin tipis, bahkan hampir hilang. Hari ini kita bakal bongkar gimana developer game pakai psikologi kasino buat bikin kalian kecanduan, dan kenapa fenomena ini jauh lebih berbahaya dari yang kalian bayangkan. Halo semua, selamat datang di Gamer Aku IO. Belakangan ini, pemberitaan di Indonesia lagi penuh sama isu pemberantasan judi online. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Gimana mekanik game yang kita cintai, mulai dari skin, gacha, sampai loot box, diam-diam pakai resep yang sama dengan mesin slot. Di video kali ini, kita nggak bakal mojokin game tertentu, tapi kita bakal belajar cara kerja sistemnya supaya kita nggak jadi korban selanjutnya. Ayo kita bedah sisi gelap industri yang satu ini. Kenapa gacha itu bikin nagih? Jawabannya ada di psikologi yang namanya variable ratio schedule. Ini adalah sistem pemberian hadiah yang nggak terduga. Kalau kalian pasti dapat hadiah setiap 10 kali klik, kalian bakal bosan. Tapi kalau hadiahnya muncul secara acak, bisa di klik ke-3, ke-50, atau ke-100, otak kalian bakal terus-terusan penasaran. Sistem ini persis kayak mesin slot di kasino. Otak kita bakal ngelepasin dopamin, bukan pas dapet hadiahnya, tapi justru pas kita lagi menunggu hasilnya keluar. Developer game tahu banget salah ini. Pernah mikir nggak kenapa kita harus beli diamond dulu sebelum beli skin? Kenapa nggak pakai rupiah aja langsung? Ini adalah taktik psikologis buat memutus rasa bersalah kalian saat ngeluarin duit. Pas kalian lihat angka 300.000 diamond, otak kalian nggak langsung mengasosiasikannya dengan 300.000 rupiah. Itu cuma angka di layar. Dengan mengubah uang asli jadi mata uang virtual, developer bikin kalian ngerasa kalau kalian lagi main-main, bukan lagi transaksi keuangan. Ini cara mereka bikin kalian jadi lebih boros tanpa kalian sadari. Kalian pasti pernah ngerasa kesel pas gacha? Ya, dikit lagi dapat hero-nya, malah dapat sampah. Di dunia psikologi, ini disebut near miss effect. Eksperimen membuktikan kalau orang yang hampir menang punya dorongan buat main lagi yang lebih besar daripada orang yang kalah telak. Game didesain buat nunjukin hadiah-hadiah keren yang lewat tipis di depan mata kalian pas lagi gacha. Ini bukan kebetulan, ini disengaja. Ini bagian yang paling ngeri. Game mobile itu dimainin sama semua umur, termasuk anak-anak. Dengan masukin mekanik mirip judi ke dalam game dengan visual yang imut dan warna-warni, kita secara nggak sadar lagi melatih generasi muda buat terbiasa dengan perilaku judi. Mereka belajar kalau pengen dapat sesuatu yang bagus, jalannya bukan lewat usaha atau progres, tapi lewat keberuntungan dan uang. Begitu mereka gede, transisi dari game gacha ke judi online asli bakal jadi jauh lebih gampang karena pola pikirnya udah terbentuk sejak dini. Lalu, apakah kita nggak boleh gacha sama sekali? Tentu boleh, selama kalian punya kontrol. Bedanya gamer sehat dan orang yang terjebak adalah limit. Gamer sehat tahu kapan harus berhenti dan cuma pakai uang dingin buat hiburan. Tapi kalau kalian udah mulai pakai uang makan, uang kuliah, atau bahkan pinjol cuma buat dapetin satu karakter virtual, itu bukan lagi hobi, itu sudah masuk kategori kecanduan judi. Jangan biarkan algoritma yang didesain buat nyedot duit kalian menang atas logika kalian sendiri. Gue pengen dengar pendapat jujur kalian. Menurut kalian, apakah game yang punya sistem gacha harus dikasih label 18+ atau konten perjudian oleh pemerintah? Terus, berapa jumlah uang paling banyak yang pernah kalian keluarin dalam satu hari cuma buat gacha? Dan apa perasaan kalian setelahnya? Game harusnya jadi tempat kita buat senang-senang, bukan jadi lubang kemiskinan baru. Jadilah gamer yang cerdas. Nikmati gamenya, hargai seni dan gameplaynya, tapi jangan pernah biarkan sistem gacha ngatur hidup kalian. Ingat, di akhir hari itu cuma kumpulan pixel di layar HP. Duit kalian di dunia nyata jauh lebih berharga. Makasih udah nonton pembahasan berani ini di Gamer Aku IO. Kalau kalian ngerasa video ini penting, tolong share ke teman atau saudara kalian yang mungkin lagi hilaf gacha. Like, subscribe, dan tetap waspada. Gue pamit, stay safe, dan sampai jumpa di video berikutnya.